perkenalkan, saya Bidan Vera yang bertugas pada siang hari ini. Di sini ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini Bu Bidan, saya mau minta penjelasan dikit tentang KB yang nggak pakai alat gitu. KB apa itu sintoan Sintotermal. Nah, pernah itu. dengar ya Mbak ya sebelumnya? Pernah. Ya, baik. Berarti di sini nanti saya akan melakukan beberapa pemberian informasi mengenai KB yang ingin Mbak ambil itu. Nah, Ya. di sini nanti prosedurnya saya cuma menjelaskan saja seperti itu. Terus nanti saya akan menanyakan untuk timbal balik apakah Mbak sudah paham atau belum, sehingga nanti bisa melaksanakan untuk KB alamnya ini. Oh iya. Ya. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Ya, kalau begitu saya tinggal sebentar untuk menutup pintu dan mencuci tangan ya Mbak ya. Iya. Baik, ini sebelum memutuskan untuk KB ini apakah ada masalah yang Mbak alami? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya Mbak ya. Iya. Baik, terus mendengar tentang KB Sintotermal itu di mana Mbak? Atau cuma sekilas baca di artikel? Oh iya. Tapi sudah tahu mengenai bagaimana pengertian atau mungkin cara kerjanya seperti itu, apakah Mbak sudah tahu? Kalau cara kerjanya belum. Oh belum, jadi cuma tahu itu KB alamiah seperti Iya. itu. Oh ya, baik. Jadi untuk KB Sintotermal itu ya Mbak ya, itu KB alamiah yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi massa subur Mbak. Dan nanti cara kita mengidentifikasi atau cara kita mengetahui itu dengan cara kita melakukan pencatatan suhu basal atau pengukuran suhu setiap bangun tidur, dan juga dengan pengamatan lendir serviks seperti itu. Oh iya. Seperti keputihan yang sering keluar. Oh. Nah itu. Jadi untuk sintotermal kita mengamati untuk suhu basal tubuh dari Mbak dan juga untuk lendir serviks yang keluar. Ya, jadi kita melakukan pencatatan dari kedua poin tersebut. Jadi Ya. dua-duanya itu dicatat setiap hari gitu ya? Ya, jadi nanti setelah itu kita dalam 1 bulan kita baca grafik di mana untuk ada perubahan suhu atau mungkin ada perubahan tekstur lendir. Nah, di situ kita bisa menentukan untuk masa suburnya. Oh iya. Ya. Dan nanti di situ di masa suburnya berarti kalau Mbak ngambilnya KB ini berarti dihindari untuk hubungan seksual di tanggal tersebut. Oh Ya, seperti itu. Terus apalagi untuk syarat penggunaan metode KB ini itu sebenarnya cukup mudah ya Mbak ya. Itu syaratnya yang penting Mbak dalam kondisi sehat terus tidak punya penyakit tertentu, dan juga Mbak dalam kondisi tidak memiliki bayi juga. Nah itu merupakan syarat untuk mengikuti KB Sintotermal ini. Nah, selain itu syarat yang lainnya juga Mbak harusnya mempunyai 1 pasangan saja, karena jika lebih dari 1 pasangan itu dia mempersulit untuk kita mengetahui masa subur karena berhubungan dengan lebih dari 1 pria seperti itu. Ya, terus untuk syarat berikutnya itu ada komitmen antara suami istri untuk menggunakan metode ini. Jadi suami dan istri harus membicarakan bahwa benar-benar setuju untuk menggunakan metode ini, sehingga nanti hasil apapun yang didapatkan keduanya tidak ada yang kecewa seperti itu ya Mbak ya. Iya. Terus satu lagi, ini Mbaknya juga harus tidak dipaksakan, tapi setidaknya Mbak juga tidak pelupa, sehingga tidak melupakan misalnya hari pertama menstruasi terakhir kapan seperti itu, sehingga untuk penghitungan masa suburnya kita juga bisa pas seperti itu ya Mbak ya. Terus syarat berikutnya, Mbak juga tidak mengkonsumsi obat-obatan yang mungkin mempengaruhi suhu tubuh, terus mempengaruhi keteraturan menstruasi, dan juga yang mungkin mempengaruhi produksi lendir serviks seperti itu. Ya. Ya, itu untuk syaratnya ya Mbak ya. Iya. Ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Masih belum? Oh, masih belum ya, sampai sini Ya. belum ada yang ditanyakan ya Mbak ya. Baik, kalau untuk efektivitas KB ini menurut itu data-data terbaru itu sekitar 10-20 wanita akan mengalami kegagalan dari 100 pasangan.
Itu untuk 1 tahun ya Mbak ya. Jadi Oh iya. terus tapi dia paling sedikit itu kegagalannya 3%. Itu apabila dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Jadi tiap hari itu memang rutin untuk melakukan pencatatan dan pengamatan seperti itu. Iya. Nah, itu tingkat kegagalannya sangat sangat tipis seperti itu. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Masih belum? Oh, masih belum ya. Terus untuk cara kerja dari metode ini ya tadi kita dengan cara kita menilai dari perubahan suhu setiap hari pengukuran dan juga dari pengamatan dan di serviks seperti itu. Jadi Iya. kita cuma membaca grafiknya saja, itu untuk cara kerjanya. Dari situ kita mengetahui masa subur sehingga kita bisa tahu kapan boleh melakukan hubungan seksual atau tidak seperti itu. Oh iya. Ya. Terus untuk keterbatasan dari atau kelemahan dari metode ini tidak cocok untuk wanita yang mempunyai bayi. Ya, itu jika Mbak mempunyai bayi ini sangat tidak disarankan. Terus misalnya ya ini untuk kelemahan itu hampir sama dengan syarat ya Mbak ya. Jadi kalau punya penyakit juga tidak disarankan. Terus dia juga kurang efektif karena kita harus mencatat dan mengamati, sedangkan kadang orang itu tipenya pemalas seperti itu pasti ada ya Mbak ya. Jadi mungkin itu ketelatenannya yang mungkin bikin menjadi kelemahan dari metode ini. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Nggak ada, masih belum ada. Oh ya, baik. Lalu untuk indikasi pemakaian dan juga kontraindikasi pemakaian KB ini dia tidak jauh dari apa yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau untuk indikasi pemakaian KB-nya ya seperti tadi, Mbak mempunyai 1 pasangan, terus Mbak dalam kondisi yang sehat, dan juga Mbak tidak mengkonsumsi obat apapun yang mengganggu menstruasi, terus suhu tubuh dan juga mengganggu produksi lendir serviks seperti itu. Terus untuk kontraindikasinya ya misalnya Mbak mempunyai bayi, terus Mbak juga mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi menstruasi tadi, terus misalnya Mbak punya kondisi penyakit tertentu. Nah, itu untuk kontraindikasi pemakaian KB ini. Sampai sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Nggak ada, udah paham. Oh ya, baik. Mungkin saya bisa menanyakan sedikit apa yang Mbak dapat sehingga saya juga bisa mengevaluasi Mbak mendapatkan informasi yang mungkin nanti bisa diterapkan untuk KB ini. Iya. Kalau untuk KB ini dipakai buat apa? Diukur dengan 2 itu ya, suhu sama lendir. Ya. Jadi setiap harinya harus dicatat. Betul, Terus betul kondisinya, kondisi yang ingin ber-KB dan menggunakan metode ini juga harus kondisi sehat, tidak mempunyai bayi. Ya, betul sekali. Berarti sampai sini Mbak sudah paham ya Mbak ya? Iya. Nah, ini untuk KB ini misalnya Mbak dan suami fix mengambil metode KB ini nanti misalnya mau program hamil dapat dihentikan kapan saja seperti itu. Ya. Ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Tidak ada. Ya, baik, jika tidak ada, mungkin sekian yang dapat saya berikan untuk Mbak. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Iya. Ya, semoga KB-nya berhasil ya Mbak ya. Ya, amin. Ya, terima kasih ya. Ya.